Tiba di Indonesia, pelatih Filipina mengaku takjub dengan kemegahan Stadion Manahan Solo. Coach Justin semprot Shin Taeyong jelang timnas Indonesia versus Filipina, pelatih Korea Selatan itu diminta berhenti. Tegas, pemain Filipina siap kerahkan segalanya untuk bungkam timnas Indonesia. Tiba di Indonesia, pelatih Filipina mengaku takjub dengan kemegahan Stadion Manahan Solo. Di turnamen paling bergengsi di ASEAN yaitu ASEAN Mitsubishi Electric. Dalam kedatangannya, timnas Filipina mengaku mengalami keletihan selama perjalanan menuju Indonesia. Karena di malam hari sebelumnya mereka juga baru saja menyelesaikan pertandingan melawan Nguyen FC di kandang sendiri. Timnas Filipina telah tiba di Surakarta untuk melawan timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup B di Stadion Manahan, Sabtu, 21 Desember 2024 mendatang. Laga terakhir pada Sabtu besok adalah partai hidup mati bagi kedua tim. Pemenang laga ini akan melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Pasukan The Ascals juga dilaporkan telah tiba di Surakarta pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Jika melihat Instastory salah satu pemain Filipina, Christian Rontini, maka Filipina transit terlebih dahulu di Denpasar, Bali sebelum menuju Solo. Dari informasi dari media officer PSSI, Filipina memutuskan tidak berlatih pada hari ini. Mereka hanya akan berada di hotel pada Kamis, 19 Desember 2024. Rencananya, Filipina hanya akan memiliki satu kali sesi latihan yang akan dilakukan pada Jumat, 20 Desember 2024 besok. Yang menarik dari kedatangan timnas Filipina kali ini adalah, saat sang pelatih dan beberapa pemain, nampaknya merasa jatuh cinta dengan Indonesia. Selain itu, mereka juga mengomentari fasilitas yang diberikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah, yang mampu memanjakan mereka dan lebih baik dari fasilitas yang ada di stadion mereka sendiri. Albert Chapales, pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan, selama periode kepelatihannya di beberapa bulan ini, dia memang menemukan hal-hal yang tidak mengenakan. Dari pemain Filipina yang memang kurang punya kualitas bagus, sampai ke beberapa fasilitas stadion yang diberikan oleh pihak federasi di sana. Namun hal itu menurutnya berbeda dengan Indonesia, secara fasilitas punya kecukupan yang sangat baik. Selain itu, dia menilai bahwa para pemain Indonesia punya pemain yang berkualitas dan berbeda level dengan Filipina. Pelatih Filipina juga menilai federasi, PSSI, dan supporter di Indonesia juga sangat luar biasa. Sebenarnya sangat sulit melatih tim yang secara kualitas masih berkembang, namun ini merupakan tantangan bagi saya. Fasilitas yang disediakan federasi di sana juga masih kurang untuk menunjang pemain berlatih, beda dengan di sini, Indonesia. Saya kagum karena dari federasi maupun supporter sangat mendukung penuh perkembangan sepak bolanya. Kata pelatih berusia 57 tahun itu. Albert Chapelles juga mengeluhkan jadwal padat ini di mana timnya yang mengalami kelelahan harus bermain lawan Indonesia yang memiliki 5 hari istirahat. Kami akan memainkan laga terpenting melawan tim yang baru saja istirahat 5 hari, kata Chapelles. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana caranya mengatur jadwal, tambahnya. Chapelles menyayangkan hasil yang diraih Filipina saat melawan Vietnam. Menurut Chapelles, anak asuhnya kurang bisa mengatur keunggulan karena kelelahan di Mei 10 menit akhir pertandingan. Akibatnya gawang mereka jebol dan 3 poin melayang. Menghadapi Vietnam seperti pertarungan. Kami bukan tim yang kuat secara bertahan, kata Albert Chapelles.
Jadi ketika kami menguasai bola, saya ingin pemain lebih tenang, menahan lebih lama dan memberi operan di antara garis. Saya benar-benar pemain menginginkan itu pada Mei 10 menit terakhir. Tapi pemain tidak bisa mengaturnya karena mereka terlalu lelah, tutupnya. Coach Justin semprot Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Filipina, pelatih Korea Selatan itu diminta berhenti. Pengamat sepak bola Justin Laksana mengaku kecewa dengan banyak keputusan yang diambil Shin Tae-yong selama Piala AFF 2024. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di penyisihan grup B turnamen ini, Koci, sapaan akrabnya, menilai taktik dan strategi yang diambil ST sangat tidak pas dengan kondisi para pemain yang dibawanya. Gue frustasi dengan ST. Ini sedikit flashback. Gue baru tahu ada perjanjian antara PSSI dan ST, yakni timnas yang terdiri dari pemain U22 di ajang ini, sebagai persiapan ke SEA Games 2025. It's okay, gue bisa terima, kata Koci. Tapi mengapa sistem yang diterapkan ST sama dengan ke timnas senior, jelasnya saat wawancara di kanal YouTube Jebret Media TV. Menurutnya, dengan mayoritas pemain U22 dan banyak di antara mereka bermain di Liga 1, seharusnya ada taktik dan strategi yang berbeda. Kita tahu pemain-pemain Liga 1 itu lemah dalam akurasi passing bola. Lalu, mengapa memainkan taktik dengan jarak antar pemain yang saling berjauhan? Mengapa tidak bermain dengan jarak dekat? Ini yang buat gue gak ngerti dengan STY, tegasnya. Tak hanya itu, Koci juga menilai sudah waktunya STY berhenti bereksperimen dan mencoba-coba taktik yang belum teruji kemampuannya. Jika lawan Laos dan Myanmar, bolehlah bereksperimen, tapi jangan coba-coba lagi saat lawan Vietnam yang kualitasnya lebih bagus. Mengapa Arhan, Struijk, Dethan, Robbie Darwish tidak dimainkan sejak awal saat lawan Vietnam? STY benar-benar bikin gue frustasi, pungkasnya. Tegas. Pemain Filipina siap kerahkan segalanya untuk bungkam timnas Indonesia. Pemain Filipina, Adrian Ugelfic, menegaskan mengincar kemenangan saat bertemu timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Adrian Ugelfic tepat setelah laga melawan Vietnam. Duel timnas Filipina versus Vietnam terlaksana di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu, 18 Desember 2024. Ini merupakan laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan itu, Filipina sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Jegayoso pada menit ke-68. Namun, kemenangan tim tuan rumah buyar setelah Vietnam menyamakan kedudukan melalui gol NT Doan pada menit ke-97. Duel Filipina versus Vietnam berakhir sama kuat 1-1. Adrian Ugelfic sendiri mengaku kecewa dengan hasil ini. Pemain berposisi sebagai bek itu menilai Filipina lebih layak untuk meraih kemenangan ketimbang Vietnam. Saya sangat sedih karena kami tidak mendapat hasil yang kami inginkan. Kami pantas menang setelah menjalani pertandingan yang sangat bagus, kata Adrian Ugelfic, dilansir bolasport.com dari Tethao 247. Sementara itu, Filipina akan ditantang timnas Indonesia pada laga terakhir Grup B. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada 21 Desember 2024. Hasil laga ini dipastikan menentukan nasib kedua negara. Timnas Indonesia dan Filipina wajib meraih kemenangan bila ingin lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua Grup B dengan raihan 4 poin dari 3 laga. Filipina berada di peringkat keempat dengan raihan 3 poin. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Vietnam dengan 7 poin. Adrian Ugelfic menegaskan bahwa target timnya adalah mengalahkan timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan berniat mengerahkan segalanya demi bisa mewujudkan target tersebut. Saat memilih bermain untuk timnas, kami melakukan segalanya. Dan kami siap berkorban untuk TM. Kami pantas menang melawan semua di grup ini, ucap Adrian Ugelfic.